Halo teman-teman semua, saya Sylvi Aziza. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah pengantar sistem informasi. Dan saya memilih untuk membahas Geographic Information System atau GIS. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Sebelumnya, perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa sistem informasi untuk ilmu geografi ini memiliki berbagai aplikasi industri. Selain itu, kemajuan teknologi juga telah meningkatkan data GIS secara signifikan. Khususnya, bagaimana datanya dapat digunakan dan apa yang dapat dicapai sebagai hasilnya. Memang, GIS pada dasarnya merupakan alat pengambilan keputusan yang kuat untuk bisnis atau industri apapun, karena memungkinkan analisis data lingkungan, demografis, dan topografi. Kecerdasan data yang dikumpulkan dari aplikasinya membantu perusahaan dan berbagai industri konsumen dalam membuat keputusan yang tepat. Baiklah, terkait hal tersebut, dalam video kali ini saya akan membahas secara detail dan lengkap tentang apa itu pengertian Geographic Information System atau GIS. Oke, langsung saja. Geographic Information System dikenal dengan istilah Sistem Informasi Geografis atau GIS. Geographic Information System adalah sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, menampilkan data yang berkaitan dengan posisi di permukaan bumi. Dengan menghubungkan data yang tampaknya tidak terkait, GIS dapat membantu individu dan organisasi lebih memahami pola dan hubungan spasial. Berdasarkan simpulan yang saya temukan, bersumber dari situs nasional geografis, teknologi GIS adalah bagian penting dari infrastruktur data spasial yang didefinisikan sebagai teknologi, kebijakan, standar, sumber daya manusia, dan aktivitas terkait yang diperlukan untuk memperoleh, memproses, mendistribusikan, menggunakan, memelihara, serta melestarikan data spasial. Benar, GIS atau Sistem Informasi Geografis ini dapat menggunakan informasi apapun yang mencakup lokasi, di mana lokasi tersebut dapat dinyatakan dengan berbagai cara seperti bintang dan bujur, alamat, atau kode pos. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Sistem Informasi Geografis atau SIG itu? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, istilah SIG lebih dikenal dengan sebutan Geographic Information System atau GIS secara global. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem komputer yang menganalisis dan menampilkan informasi referensi geografis yang menggunakan data di mana data itu dilampirkan ke lokasi unik atau unik. Benar, sebagian besar informasi yang kita miliki tentang dunia kita berisi referensi lokasi seperti di mana letak kota Surabaya dan Jakarta, atau seperti di mana tempatnya semua hidran pemadam kebakaran di sebuah ibu kota, serta lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya seperti sebuah tanaman langka yang diambil di 3 tempat yang berbeda, analisis GIS mungkin menunjukkan bahwa semua tanaman tersebut berada di lereng menghadap utara, yang berada di atas ketinggian 1000 kaki dan mendapat curah hujan lebih dari 10 inci per tahun. Yap, data GIS kemudian dapat menampilkan semua lokasi di kawasan yang memiliki kondisi serupa, sehingga para pakar, ahli, atau peneliti tahu di mana mencari lebih banyak tumbuhan langka tersebut. Selain itu, seperti ketika kita ingin mengetahui lokasi geografis pertanian, dalam pemilihan dan penggunaan pupuk tertentu, analisis GIS berdasarkan
Dari lokasi pertanian, lokasi aliran, ketinggian, dan curah hujan akan menunjukkan aliran mana yang kemungkinan besar membawa pupuk tersebut ke hilir. Memang, ini hanyalah beberapa contoh dari banyak penggunaan SIG dalam ilmu kebumian, biologi, manajemen sumber daya, dan banyak bidang lainnya yang akan kita bahas lanjut di berikut ini. Agar kita dapat lebih memahami tentang apa itu pengertian Geographic Information System atau GIS ini, maka pastinya kita juga harus mengetahui bagaimana sejarah awal dimulainya. Ya, salah satu contoh analisis spasial yang paling terkenal dapat ditelusuri kembali ke London pada tahun 1854 ketika seorang ahli atau pakar di bidangnya yang bernama Dr. John Snow mampu memprediksi terjadinya wabah. Berkat studi yang dirilis oleh Snow, pejabat dari pemerintah dapat menentukan penyebab penyakit tersebut yang terkontaminasi air dari salah satu pompa utama. Data yang dihasilkan Snow seperti yang dapat kalian lihat di layar itu terbilang sangat menarik karena memiliki kemampuan untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan posisi geografis, dan ini adalah pertama kalinya dunia menyaksikannya. Kemudian, fotosinkografi pun dikembangkan pada tahun-tahun awal tahun 1900-an, dan ini memungkinkan peta dibagi menjadi berbagai lapisan sesuai kebutuhan. Pada tahap awalnya, proses penggambaran peta ini memakan waktu yang lama karena melibatkan tangan bebas, namun kemudian berubah dengan diperkenalkannya komputer. Lalu, Geographic Information System atau GIS pertama dibuat oleh seorang ahli Dr. Roger Tomlinson dan kemudian diperkenalkan pada tahun 1960-an di negara Kanada. Pada awal berdirinya, sistem ini terutama ditunjukkan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan kemudian menganalisis kemampuan dan potensi yang dimiliki di tanah pedesaan. Walaupun sebelumnya pemetaan dengan menggunakan komputer telah digunakan untuk kasus-kasus seperti itu, tetapi ini adalah metode yang memiliki banyak keterbatasan yang terkait dengannya. Pada akhir periode tahun 1980-an, penggunaan sistem informasi geografis atau GIS telah menjadi populer di bidang terkait lainnya yang menyebabkan pendorong dalam pertumbuhan sektor industri. Baru-baru ini, terutama di tahun 2022, sekarang, menurut sumber yang saya simpulkan, sudah banyak para desainer datang dengan perangkat lunak open source atau sumber terbuka untuk GIS sehingga teknologi yang brilian dapat ditingkatkan dengan cara yang lebih sederhana sembari tersedia untuk semua bidang. Kemudian, GIS memiliki 5 kemampuan. Yang pertama yaitu what is it? Digunakan untuk mencari keterangan, atribut, atau deskripsi mengenai unsur peta yang terdapat pada lokasi tertentu. Lokasi ini dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai cara, seperti nama lokasi, kode lokasi, atau kode pos, atau referensi geografinya atau disebut dengan koordinat. Kemampuan yang kedua yaitu where is it? SIG dapat menentukan lokasi yang memenuhi beberapa syarat atau kriteria sekaligus. Misal, SIG dapat menentukan lokasi yang sesuai untuk pengembangan lokasi pemukiman dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang ketiga yaitu what has changed since. Untuk menjawab ini diperlukan beberapa layer data spasial
yang didapat dari beberapa kali pengamatan atau pengukuran secara periodik. Unsur-unsur dalam setiap layer ini kemudian dibandingkan satu sama lain dengan unsur-unsur yang terdapat dalam layer yang lain dengan menggunakan fasilitas fungsi analisis spasial maupun atribut. Hasil perbandingan ini adalah kecenderungan perubahan atau tren spasial maupun atribut yang berbagai unsur peta. Yang keempat yaitu what spatial pattern exists. Pertanyaan ini lebih menekankan pada keberadaan pola-pola yang terdapat di dalam data-data spasial, juga atribut atau layer suatu SIG. Dan yang terakhir adalah what if. Berkenaan dengan masalah permodelan di dalam SIG, permodelan dalam SIG dapat diartikan sebagai penggunaan fungsi dasar, manipulasi, dan analisis untuk menyelesaikan persoalan yang cukup kompleks. GIS memiliki beberapa karakteristik. Berikut adalah diantaranya. Yang pertama, merupakan hasil pengembangan perangkat keras atau hardware dan lunak atau software untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam satu sistem berbasis komputer. Yang kedua yaitu melibatkan ahli atau pakar geografi, informatika, dan komputer, serta para ahli dan aplikasi terkait. Selanjutnya, masalah dalam pengembangan meliputi cakupan kualitas dan standar data, struktur, model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, pendidikan expert system dan decision support system, serta penerapannya, dan mampu menyimpan data dasar yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu masalah atau problem solving, atau memudahkan untuk bagi para pengambil keputusan atau decision support system. Contoh penyelesaian masalah perubahan iklim memerlukan informasi dasar seperti curah hujan, suhu, angin, dan kondisi awan. Lalu, bagaimana kita dapat memperoleh suatu data? Kita dapat memperoleh data dengan melakukan survei lapangan, sensus, dengan cara membuat statistik dan tracking, serta penginderaan jarak jauh. GIS memiliki 3 aspek penting. Yang pertama yaitu kuantitas luas area, kedua kualitas dan tingkat kepercayaan, ketiga yaitu kecepatan dan ketepatan. Kuantitas luas area berhubungan dengan jumlah dan penyebarannya. Penyebaran kuantitas tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mencari tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan, ataupun juga untuk mencari asosiasi dari masing-masing tempat tersebut. Yang kedua yaitu kualitas dan tingkat kepercayaan. Aspek kualitas dari sistem informasi geografis adalah memberikan informasi yang kurang akurat bila data yang dimasukkan merupakan data yang meragukan. Selain berperan sebagai alat pengolahan data ke ruangan, sistem informasi geografis juga mampu menyajikan data informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh suatu ruang atau wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu kecepatan dan ketepatan. Salah satu kriteria keberhasilan SIG adalah aspek kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi bagi pengguna. Informasi harus tersedia untuk memecahkan masalah sebelum situasi krisis menjadi tidak terkendali atau kesempatan menghilang. Jika informasi terlambat untuk diterima, maka informasi tersebut sudah tidak mempunyai arti. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu komponen dalam Geographic Information System atau GIS. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware.
Perangkat keras satu ini berwujud perlengkapan yang dapat mendukung kerja SIG seperti CPU, VDU, dan disk drive. Ada juga tape drive, digitizer, printer, dan plotter. Komponen yang selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Software merupakan komponen sistem informasi geografis yang berwujud berbagai program pendukung kerja SIG seperti proses data, input data, serta output data. Software pada SIG terdiri dari software SIG VDU atau Visual Display Unit, RDBMS, Query Tools, GUI, dan Layout. Komponen SIG yang ketiga adalah data. Data posisi atau koordinat atau grafis atau ruang atau spasial merupakan data yang merupakan representasi fenomena permukaan bumi atau keruangan yang memiliki referensi koordinat lazim berupa peta, foto udara, citra satelit, dan sebagainya atau hasil dari interpretasi data-data tersebut. Komponen data terdiri dari dua jenis, yaitu data posisi atau koordinat atau geografis atau ruang atau spasial. Yang kedua yaitu data atribut atau non-spasial. Komponen SIG yang keempat yaitu people atau bahasa Indonesianya manusia. Komponen people terdiri dari dua jenis, yaitu manusia sebagai pengguna atau brandware. Kedua yaitu komponen brandware. Dan komponen GIS yang terakhir yaitu metode atau disebut dengan metode. Yang pertama yaitu metode GIS yang baik memiliki keserasian antara rencana, desain yang baik, dan aturan dunia nyata, di mana metode, model, dan implementasi akan berbeda-beda untuk setiap permasalahan. Dan GIS didesain dan dikembangkan untuk manajemen data yang akan mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Perlu kita ketahui bahwa SIG dapat dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu data referensi spasial yang diwakili oleh bentuk vektor dan raster termasuk citra, dan tabel atribut yang direpresentasikan dalam format tabel. Berikut ini kami akan jelaskan dua jenis atau tipe data dalam SIG tersebut. Jenis data yang pertama yaitu vektor data. Vektor data adalah jenis data geospasial yang menggunakan koordinat X dan Y untuk menentukan lokasi titik, garis, dan area atau poligon yang sesuai dengan fitur peta seperti hidran kebakaran, channel setapak, dan bintang. Vektor dibagi menjadi tiga subjenis lagi, yakni point data atau titik, yang kedua line data atau garis atau bujur, yang ketiga polygon data atau poligon. Jenis data yang kedua yaitu raster data. Raster data adalah jenis data geospasial dalam Geographic Information System yang menggunakan matriks atau area persegi untuk menentukan lokasi fiturnya. Ada dua macam data raster, yaitu continue dan discrete. Selanjutnya yaitu tahapan dari SIG. Bisa dilihat di layar. Berikut adalah tabel-tabel di mana terdapat tahapan-tahapan dari SIG. Selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Pertama, masukkan input data. Dalam praktiknya, input data ke perangkat SIG dilakukan dengan mengubah data asli jadi bentuk yang dapat diterima dan dipakai dalam sistem informasi geografis. Kedua, proses pengolahan data. Pengolahan dalam sistem informasi geografis meliputi proses manipulasi dan analisis, pengolahan, aktivitas membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data,
serta menyisipkan data ke dalam tabel, mengubah atau mengedit data, dan membuat indeks untuk setiap tabel basis data. Ketiga, keluaran atau output data. Maksud dari tahapan ini adalah penyajian data yang menayangkan informasi serta hasil analisis dalam sistem informasi geografis. Dan yang terakhir adalah contoh aplikasi GIS di berbagai bidang. Yang pertama yaitu pengelolaan fasilitas seperti peta skala besar, network analysis. Contoh aplikasinya adalah penempatan pipa dan kabel bawah tanah. Kemudian yang kedua, sumber daya alam. Digunakan untuk studi kelayakan untuk tanaman pertanian, pengelolaan hutan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lingkungan. Dilakukan untuk pencemaran sungai, danau, laut, evaluasi, pengendapan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu perencanaan, seperti permukiman transmigrasi, tata ruang wilayah, tata kota, dan lain-lain. Selanjutnya bisnis. Digunakan untuk menentukan lokasi bisnis yang prospektif. Kemudian kependudukan, untuk penyediaan informasi kependudukan, sensus, dan lain-lain. Selanjutnya ada transportasi, untuk investasi jaringan seperti jalur angkutan umum dan lain-lain. Kemudian telekomunikasi, dilakukan untuk inventaris jaringan, perizinan lokasi-lokasi beserta permodalan spasialnya. Selanjutnya ada militer, adalah penyediaan data spasial untuk rute perjalanan logistik, perang, dan lain-lain. Kemudian politik sosbud, digunakan untuk komisi pemilihan umum dan pengawas pemilu umum. Dan terakhir adalah perbankan dan keuangan, contohnya pengelolaan kelompok perbankan, pengelolaan jasa keuangan dan bank, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.